Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rahayu, mahasiswi psikologi dari Universitas Informasi Fatmawati Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi forensik. Sebelumnya, saya mohon maaf untuk tidak bisa on cam. Dan for your information, di sini saya pernah mengikuti campaign yang dilaksanakan oleh Forensik Psikologi for Youth in Indonesia. Di situ saya bertugas untuk mencari materi tentang psikologi forensik dan dari berbagai sumber-sumber. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi forensik. Nah, kalian pernah dengar psikologi forensik nggak sih yang kayak di film-film itu? Terus pasti psikologi forensik itu, ayo coba tebak yang mana? Yang mana nih kira-kira? Nah, penasaran nggak sih mitos atau fakta gitu ya? Tenaga forensik itu di Indonesia saat ini masih kurang, memang fakta sih. Banyak yang jawab fakta nih. Terus psikologi forensik merupakan ilmu yang membahas tentang mengenai kasus-kasus kriminalitas. Banyak yang jawab fakta nih. Selanjutnya, mitos atau fakta. Psikologi forensik itu merupakan seseorang psikolog yang mengaplikasikan ilmu dan kompetensi psikolognya dalam bidang hukum. Banyak yang jawab fakta. Mau tahu jawabannya? Yuk, saya cek story sebelah. Sini nih, saya itu mencari. Nah, bagaimana tanggapanmu tentang asumsi berikut? Nah, psikologi itu tuh apa sih? Kira-kira banyak yang menebak-nebak ya. Atau biasanya tuh tentang mengenai otopsi mayat, terus mendampingi intel atau criminal minds, terus criminal case dunia nyata, terus atau detektif. Nah, di sini psikologi. Apa itu psikologi forensik? Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku individu dari perwujudan, proses, dan dinamika kejiwaan menggunakan pendekatan dan metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan forensik adalah metode ilmiah yang diterapkan dalam mengungkapkan suatu kasus dengan mengikut sertakan jejak-jejak yang ditinggalkan dan ada argumen yang diperdebatkan. Nah, jadi psikologi forensik adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengimplementasikan penelitian, metode, praktik, dan teori psikologi ke dalam ranah hukum atau perdata dan pidana. Nah, psikologi forensik itu ilmunya, terus psikolog forensik itu orangnya. Jadi jangan sampai salah ya, teman-teman. Kemudian, peran psikologi forensik yang pertama itu sebagai ilmu yang memberikan perspektif psikologis melalui asesmen, terus pendampingan dan intervensi dalam proses peradilan. Yang kedua itu meningkatkan kesejahteraan mental atau psikis bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Nah, bagaimana sih kondisi psikologi forensik di Indonesia? Di Indonesia sendiri itu sudah terdapat sebuah asosiasi untuk psikologi forensik, yaitu Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau APSIFOR yang berdiri sejak tanggal 3 November 2007. APSIFOR adalah asosiasi psikologi yang memiliki kesamaan minat dan profesi di bidang penerapan psikologi dalam proses peradilan di Indonesia. Peran APSIFOR saat ini adalah memberikan layanan psikolog forensik untuk membantu penanganan kasus hukum dan mengembangkan keilmuan psikologi forensik di Indonesia. Ada nih cek aja IG-nya ya. Kemudian APSIFOR sendiri di Indonesia itu hanya memiliki sekitar 400 sampai 500 jumlah anggota asosiasi pada tahun 2020 di mana jumlah anggota tersebut tidak cukup untuk memenuhi tuntutan kasus dan pekerjaan jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang mereka terima setiap harinya. Nah, sudah paham ya caranya. Nah, ini dia apa referensinya. Kemudian keadilan hukum dengan psikologi forensik. Emangnya bisa nggak sih? Bisa nggak ya? Gitu. Peran psikologi forensik dalam ranah hukum adalah untuk menegakkan keadilan hukum. Banyak nih yang jawab true. Terus
Jawabannya adalah true. Yang pertama itu alasannya fungsi hukum adalah untuk menegakkan keadilan individu maupun masyarakat dengan manusia sebagai subjek utamanya. Yang kedua itu, seorang psikolog forensik dapat membantu menegakkan fungsi tersebut dengan cara mengimplementasikan ilmu psikologi dalam mengungkapkan keadaan dari aspek manusianya serta human factor secara objektif agar proses peradilan dapat berjalan secara lebih humanis dan efisien. Kemudian, dalam menjalankan tugasnya, seorang psikolog forensik itu memiliki banyak peran demi mencapai keadilan. Apa saja sih itu? Apakah asesmen dan intervensi, atau asesmen intervensi dan expert judgment? Wih, nah jawabannya adalah D. Nah, penjelasannya adalah asesmen itu untuk mengetahui latar belakang, kondisi psikis, dan keadaan mental klien, kepribadian, serta masalah yang dapat mempengaruhi klien sebelum dan selama proses peradilan. Terus intervensi itu salah satu fungsi utama adalah untuk perlakuan yang diberikan dalam bentuk penanganan, pendampingan, terapi, dan lain sebagainya. Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan atau well-being klien atau pelaku atau korban. Salah satu fungsinya adalah untuk menyiapkan diri klien agar dapat optimal dalam menjalani proses peradilan atau penyelesaian perkara. Terus expert judgment itu kemampuan observasi dan interpretasi perilaku yang ditampilkan oleh klien adalah skill penting untuk memahami kebenaran dan objektivitas di balik kata-kata atau perilaku secara adil. Psikolog forensik itu pada umumnya mampu menganalisa bahasa verbal serta non-verbal sebagai hasil olah emosi dan pikiran yang dikeluarkan oleh klien saat peradilan atau penyelesaian perkara. Selanjutnya, contohnya ya, seorang pelaku tindakan kriminal itu mencoba melakukan tindakan pembunuhan. Sebelum berhasil melakukan pembunuhan, pelaku sudah tertangkap basah oleh warga sekitar. Demi menghindari jeratan hukum, pelaku mengaku bahwa ia mendengar suara yang menyuruhnya untuk melakukan pembunuhan terhadap orang tersebut. Nah, gini, sebagai psikolog forensik, kita harus melakukan apa sih? Nah, langsung yang pertama itu, opsi pertama itu langsung menyatakan bahwa pelaku memiliki gangguan yang B itu memenuhi lebih lanjut. Nah, kalau saya sih lebih ke jawabannya B ya. Karena semua profesi itu memang seharusnya mempunyai bukti yang kuat, nggak sih? Tanpa terkecuali psikologi forensik itu. Dan ya, setelah asesmen dilakukan, hasil membuktikan bahwa pelaku tindakan kriminal tidak memiliki gangguan psikologis. Terus tiba-tiba pengacara terdakwa menyogok kamu dengan sejumlah uang untuk memberikan kesaksian bahwa kliennya memiliki gangguan psikologis demi membantu mengurangi hukumannya di pengadilan. Nah, apa tindakan yang akan kamu lakukan? Yang opsi pertama itu menerima uang suap tersebut, yang B itu mematuhi kode etik dan menjunjung tinggi keadilan. Pasti banyak yang jawab opsi B ya. Alasan saya karena udah jelas dong, menerima uang suap kan adalah perilaku yang menyebabkan dosa gitu ya, melanggar hukum tatanan negara kita. Selanjutnya, setelah kamu memutuskan tindakan kamu dan pelaku terbukti tidak memiliki gangguan psikologis, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Opsi yang pertama itu menyediakan diri jika dibutuhkan untuk menjadi saksi ahli atau untuk jasa pendampingan dan atau intervensi. Yang B itu menyatakan bahwa tugasmu itu sudah selesai. Nah, masih udah jelas dong di sini ya, jawabannya A, mendampingi si pelaku supaya lebih aware pada diri sendiri dan pastinya itu gangguan psikologinya lebih baik. Nah, psikologi pencegahan tindakan kriminal itu gimana sih? Yuk, cek di sebelah. Nah, tunggu dulu, kita mau main dulu ini. Untuk mengetahui main ya, kalau menurut aku sih ini dari faktornya. Kenapa sih seseorang bisa melakukan tindakan kejahatan? Kalau menurut aku sih itu pertama itu faktor kemiskinan, terus faktor keluarga, alkohol, terus lingkungan sosial dan faktor psikologi biologis. Nah, 100 untuk kalian yang centang semua ya. Alasannya seseorang dapat berbuat kejahatan itu karena didorong oleh beberapa faktor risiko, di antaranya itu poverty atau kemiskinan. Tindakan kejahatan dapat didorong oleh faktor kondisi ekonomi, termasuk ketimpangan pendapatan atau dan ketidakadilan ekonomi. Orang akan cenderung melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Terus yang kedua itu faktor keluarga. Kondisi keluarga yang tidak kondusif atau broken home itu
pola asuh orang tua yang tidak baik, serta pengalaman buruk atau trauma semasa kecil dapat mempengaruhi perkembangan anak, bahkan bisa memunculkan tekanan psikologisnya atau gangguan psikologis tertentu. Yang kemudian alkohol. Saat berada dalam pengaruh alkohol, kesadaran dan kontrol diri seseorang akan berkurang sehingga impuls dan perilaku menjadi tidak terkendali dan berujung pada tindakan yang merugikan orang lain. Terus lingkungan sosial nih, teori sosiogenesis menjelaskan bahwa salah satu penyebab kejahatan adalah pengaruh dari lingkungan di sekitar individu. Orang dapat memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat karena melihat lingkungan sekitarnya melakukan hal yang serupa atau mirror. Terus faktor biologis dari orang tua dapat mempengaruhi struktur dapat berdampak pada sifat terus tingkat intelijensi, kepribadian dan fisik psikopatik, asosial dan perilaku menyimpang lainnya. Nah, peringatan ya, faktor-faktor tersebut itu hanya merupakan pendorong bukan penentu seseorang melakukan kejahatan. Jadi jangan itu ya, diagnos gitu ya. Kemudian tapi nggak perlu khawatir nih, sobat-sobat, tindakan kriminal dapat dicegah loh. Ada beberapa langkah preventif yang dapat diterapkan. Nah, yuk cek story sebelumnya. Nah, yang pertama itu dengan memahami faktor risiko tersebut, tindakan kriminal itu dapat dicegah melalui beberapa cara. Seperti berikut ini. Yang pertama itu intervensi psikologis, contohnya itu rehabilitasi, terus terhadap perilaku atau penderita untuk mencegah dirinya mengulangi tindakan menyimpang atau kriminal di masa mendatang. Yang kedua itu sosialisasi pada masyarakat. Psikolog forensik itu dapat membantu pihak kepolisian dalam mengadakan sosialisasi kepada masyarakat atau keluarga, terus pendidikan dan lain-lain. Mengenai cara mengidentifikasi rambu-rambu, red flag atau disebut red flag ya, dari perilaku seseorang yang dapat berujung pada tindakan kriminal. Terus memahami pola dan indikasinya dapat membantu upaya pencegahan. Selanjutnya, menurut aku nih, prevensi yang bisa terapkan di lingkungan sekolah. Nah, terhadap tindakan kejahatan adalah mensosialisasikan dan menerapkan tata tertib sekolah yang harus dipatuhi untuk menumbuhkan kesadaran tentang hukum sejak dini. Nah, ini referensinya. Sering ketemu sama berita atau informasi tentang kejahatan di media sosial. Banyak nih yang jawab yes ya. Nah, sering melihat orang main hakim sendiri di media sosial, banyak pasti ya. Udah sering kita temukan nih. Nah, bukan rahasia lagi nih kalau kita semua itu sering memakai media sosial. Nah, dari berikut ini, kegiatan yang sering aku lakukan itu scrolling timeline berjam-jam, fangirling atau fanboy. Menurut kalian ilmu psikologi forensik bisa tidak ya diimplementasikan dalam bermedia sosial? Jawabannya banyak yang yes. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Yuk kita beralih. Nah, ini dia yang saya ambil, yang saya dapat. Nah, sering ketemu ya sama berita atau informasi tentang kejahatan di media sosial, seperti anak anggota DPR Bekasi tersangka pencabulan serahkan diri, terus 58 terduga teroris diterbangkan dari Makassar ke Jakarta, dan lain sebagainya. Nah, seberapa aktifnya masyarakat Indonesia dalam bermedia sosial? Jenjangnya itu paling banyak memiliki rentang usia 23-34 tahun. Media sosial yang paling banyak digunakan itu salah satunya itu YouTube, terus WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. Semakin banyak jumlah pengguna media sosial, semakin besar juga peluang seseorang mengakses berbagai macam informasi. Hal tersebut itu dapat mempengaruhi seseorang dalam menginterpretasikan informasi dan mengemukakan opininya di ruang publik. Namun, peluang seseorang melakukan cybercrime juga semakin besar loh, teman-teman. Ya. Nah, apa itu cybercrime? Cybercrime itu kejahatan dunia maya, merupakan tindakan kriminal yang memakai jaringan internet dan atau komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, termasuk menargetkan komputer milik pribadi atau kelompok lain untuk mengakses dan mengubah data serta informasi di dalamnya. Nah, beberapa contoh cybercrime itu diantaranya hoax. Nah, lelah dengan hoax COVID-19 ya. Fakta dari 23 Januari 2020 sampai 10 Maret 2021 terdapat 1.470 kumpulan isu hoax COVID-19 yang tersebar semakin banyak 2.697 di
di media sosial paling banyak di platform Facebook dan Twitter. Cyberbullying. Nah, cyberbullying itu adalah perilaku mengirim atau membagikan konten negatif berbahaya, terus salah atau menyinggung orang lain secara online yang menyebabkan orang tersebut itu merasa tertekan dan terpojokkan. Misalnya nih ya, main hakim sendiri dan menyebarluaskan konten yang tidak pantas tentang seseorang di media sosial. Bagaimana dampak psikologis dari penyebaran berita hoax dan cyberbullying? Yang pertama itu rasa malu di depan umum dan adanya penghinaan dari publik pasti sih itu. Terus menurunnya kepercayaan harga diri. Terus yang ketiga itu meningkatnya cemas. Yang keempat itu timbulnya gejala depresi. Yang kelima itu adanya gangguan kondisi emosional seperti merasa marah, frustasi, sedih, dan tertekan. Yuk kenalan sama UU IT. Nah, itu informasi dan transaksi elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah bentuk formal dari sebuah sistem yang ditujukan bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, serta kepastian hukum. Beberapa UU ITE yang berkaitan dengan penyebaran berita hoax dan cyberbullying adalah pasal 35 UU IT, manipulasi informasi dan dokumen elektronik. Terus pasal kedua, pasal 27 ayat 3 itu penghinaan atau pencemaran nama baik. Lalu bagaimana ilmu psikologi forensik dapat diterapkan dalam bermedia sosial? Nah, yang pertama itu berempati dengan cara memahami kondisi psikologis korban atau pelaku tindak kejahatan, serta membayangkan perasaan yang dirasakan oleh orang tersebut. Yang kedua itu berpikir kritis dalam mengidentifikasi suatu informasi dan permasalahan agar tidak terjerumus pada informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga itu bersikap objektif dan adil dalam menganalisis dan menilai suatu permasalahan serta tidak terpengaruh oleh asumsi belaka. Contohnya itu, suatu hari kamu membuka sosial media nih dan menemukan berita tentang kasus pelecehan seksual. Jika menerapkan prinsip dari psikologi forensik, kamu nggak akan langsung main hakim dan terbawa dalam kasus yang berujung pada cyberbullying. Kamu akan menunjukkan empati dan mencoba untuk memahami kondisi psikologis dari korban dan pelaku. Terus kamu akan berpikir kritis terlebih dahulu dan mencoba untuk mencari informasi lebih lanjut untuk kasus ini. Selanjutnya itu, dengan informasi yang telah kamu miliki, kamu dapat bersifat objektif dan adil karena kamu telah mendapatkan informasi lebih dalam tentang kasus ini. Nah, sudah paham ya insya Allah? Baik. Baik, sekian dari presentasi saya, penjelasannya dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.